Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan redaksi Inspirasi News yang mengabarkan fakta viral seputar perpolitikan tanah air yang makin memanas menjelang Pilpres 2024. Dan kini Anies Baswedan akhirnya buka suara, membungkam para pengkritiknya soal penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Ada 12 fakta vs katanya soal Formula E Jakarta. Nah, bagaimanakah Anies membungkam para pengkritiknya dengan membeberkan fakta-fakta dan argumen yang luar biasa sehingga sulit untuk didebat ini? Yuk simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengungkapkan alasan dan fakta kenapa tetap melaksanakan kegiatan balapan mobil listrik Formula E yang rencananya akan digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Dikutip dari laman Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta Kamis 30 September 2021 disebutkan ada 12 fakta yang Anies ungkap untuk tetap menggelar kegiatan balapan Formula E 2020 mendatang. Berikut ini yang pertama. Katanya Formula E pemborosan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Faktanya hampir semua event dunia, Asian Games, Olimpiade, Formula One, MotoGP, Formula E membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asian Games 2018 dan MotoGP 1 Mandalika Maret 2022. Asian Games 2018, MotoGP Mandalika Maret 2022 dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN atau APBD karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasi yang luar biasa bagi Indonesia. Manfaat ekonominya adalah stimulus ekonomi dan multiplier effect yang ditimbulkan. Manfaat reputasional adalah citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turis dan investasi. 2. Katanya hanya untung dilaksanakan 5 tahun. Mengapa Formula E dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut? Hanya 2 kota yang melaksanakan berturut-turut dan bahkan mereka merugi. Faktanya, investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk 1 kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali. Akibat pandemi, dilakukan review ulang atas semua kerjasama Formula E di semua kota. Hasil kesepakatan baru antara Jakpro dengan FIU adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. 3 tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi. 3. Katanya komitmen fee 2,3 triliun, biaya pelaksanaan 4,4 triliun. Faktanya komitmen fee adalah 560 miliar, bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan. Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan menjadi Perda nomor 7 tahun 2019. Kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam peraturan gubernur secara independen, tapi dalam peraturan daerah, yaitu kesepakatan. Komitmen fee Rp 2,3 triliun, biaya pelaksanaan 4,4 triliun, eksekutif bersama dengan DPRD. Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023, dan 2024. Biaya pelaksanaan per tahun sekitar 150 miliar rupiah, tidak dibayar oleh APBD, tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro.
Dalam perjanjian kerjasama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi. Jangka waktu 3 tahun. Itu semua ada data yang akurat. Kesepakatan antara Jack Pro dengan FIO adalah sebagaimana ditulis di atas. Apalagi setelah terjadi pandemi, semua rencana pelaksanaan di berbagai kota dunia dilakukan penyesuaian. Kesimpulannya, A. Pembiayaan Formula E yang berasal dari APBD 2019 yang sudah dibayarkan 2 tahun yang lalu. B. Pembayaran dilakukan sebelum adanya pandemi tahun 2020. C. Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD, baik untuk komitmen fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan. 4. Katanya, berdasarkan komitmen fee, Formula E di Jakarta terlalu tinggi dibandingkan di kota lain di dunia. Faktanya, perbandingan komitmen fee antar kota tidak bisa dilakukan secara apple to apple. Beberapa kota menanggung hampir seluruh biaya penyelenggaraan, sedangkan sebagian kota yang lain FIO banyak mengcover biaya. Nilai komitmen fee masing-masing kota atau negara berbeda, dipengaruhi oleh 1. Apa saja yang di-cover oleh FIO. 2. Jarak lokasi dengan kota penyelenggara yang lain. 3. Kapan kota itu menjadi tuan rumah. Semakin akhir, semakin tinggi komitmen fee. Untuk Jakarta, beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah 1. FIO mengcover biaya broadcasting plus penyiaran live di 150 negara. Akomodasi ribuan official lama sekitar 1 bulan. Biaya keamanan, biaya pengiriman barang, asuransi, panggung, dan stage. 2. Posisi geografis Indonesia membuat biaya logistik yang FIO harus keluarkan jauh lebih tinggi dari kota lain di Eropa dan Amerika. Untuk biaya broadcasting, produksi dan penyiaran saja diperkirakan mencapai 2 juta pound sterling. 5. Katanya, biaya sebesar 560 miliar bisa digunakan untuk pendidikan dan penanggulangan COVID-19. Faktanya tidak betul. Pelaksanaan Formula E mengabaikan anggaran di sektor lain. Bahkan pembayaran sudah lunas tuntas di tahun 2019. Penyusunan anggaran mempertimbangkan keseimbangan seluruh aspek dan jangka waktu target pendek, menengah, panjang. Dana pendidikan, penanganan COVID dan lain-lain tetap mendapatkan prioritas dan dipenuhi secara memadai. Bahkan dalam penanganan COVID-19, DKI merupakan yang terbaik di Indonesia. Terkait vaksinasi, Jakarta merupakan salah satu kota yang paling sukses di dunia. Sama dengan MotoGP Mandalika Maret 2022, Formula E di Juni 2022 merupakan investasi jangka menengah dan panjang untuk mendongkrak citra Indonesia dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas di masa mendatang, termasuk untuk bidang pariwisata, investasi, dan perdagangan dunia. Sebagai informasi, Pemprov DKI mengeluarkan biaya dari APBD sebesar 750 miliar untuk membangun equestrian, arena pacuan kuda, dan velodrome, arena balap sepeda dalam rangka mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. Fasilitas itu digunakan utamanya hanya 1 kali, yaitu saat Asian Games tahun 2018. Biaya ini pun tidak dipandang sebagai pengabaian anggaran pendidikan ataupun anggaran kesehatan, karena masing-masing anggaran sudah memiliki posnya. Nah, itu saja dari 5 poin katanya yang dijawab dengan faktanya. Anies sudah banyak membungkam para pengkritiknya yang seakan-akan asal saja mengkritik, tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Tapi lain dengan Anies, dengan opini yang dibangun dengan sangat cerdas, maka hal ini sudah sangat menjawab yang dilakukan oleh pengkritiknya.